Halo teman-teman, salam semangat, salam ceria, belajar berkarya. Perkenalkan, saya Hairunisa Hanan Pratiwi, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan sharing sebuah handbook dengan judul The E-Learning Designers sebagai panduan praktis untuk proses pengembangan e-learning untuk desainer e-learning pemula. Bab 7, Develop the Course. Setelah melalui semua tahap sebelumnya, seperti menyusun timeline, storyboard, sekarang saatnya mulai mengembangkan atau membangun kursus e-learning. Semua pekerjaan yang Anda lakukan sebelum memulai membangun kursus e-learning adalah yang pada akhirnya menentukan keberhasilannya. Menentukan alat pembuat e-learning. Alat pembuat e-learning adalah program perangkat lunak khusus untuk membuat konten pembelajaran digital interaktif. Tidak semua alat pembuat e-learning dibuat sama. Beberapa poin pertanyaan yang dapat ditanyakan saat memilih alat adalah: jenis pengalaman apa yang mampu dibuat alat ini? Berapa banyak waktu yang saya miliki untuk mengembangkan kursus? Seberapa nyaman saya menggunakan alat ini? Adapun 4 kategori alat pembuat e-learning, yaitu 1. Berbasis desktop, menawarkan kemampuan untuk membuat konten yang interaktif dan khusus. Contohnya Articulate Storyline, Lectora, Adobe Captivate. Kedua, berbasis cloud, biasanya berspesialisasi dalam membuat konten yang responsif. Contohnya Rise, Lectora Online, Gomo Learning. 3. Berbasis PowerPoint, dapat mengkonversi dan menerbitkan slide PPT menjadi konten e-learning interaktif. Contohnya Articulate Studio, Adobe Presenter, dan iSpring. 4. Berbasis LMS, disertakan dalam sistem manajemen, dapat menggabungkan teks, gambar, audio, dan kuis dalam kursus. Selain alat yang tadi telah disebutkan, ada pun beberapa alat yang dapat digunakan, yaitu graphic design tools seperti Canva, alat perekam layar seperti Camtasia, video editing tools seperti Adobe Premiere Pro dan Filmora, perekam audio seperti Adobe Audition, dan edit video seperti Adobe Photoshop. Membangun prototype. Prototype e-learning memberikan preview kepada stakeholder tentang seperti apa kursus itu nantinya, bagaimana menyajikan konten pembelajaran, dan bagaimana interaktivitas akan bekerja dalam kursus. Memulai dengan prototype e-learning dapat membantu Anda menyamakan harapan dengan menyajikan prototype dalam beberapa slide dan mendapatkan reaksi cepat dari stakeholder dan ahli materi sebelum mengembangkan keseluruhan kursus. Validasi fungsi, memastikan Anda benar-benar membangun interaksi yang telah dirancang di storyboard untuk memvalidasi secara cepat fungsi teknis kursus. Tipe-tipe prototype e-learning. Tujuan pembuatan prototipe sederhana adalah untuk memvalidasi desain dan fungsionalitas kursus e-learning sebelum mengembangkan keseluruhan kursus. Sebagian besar prototipe e-learning tersedia dalam 1 dari 3 format. Yang pertama, wireframe prototype digunakan untuk memvalidasi fungsionalitas teknis atau fungsi teknis kursus. Biasanya menggunakan teks, gambar, dan grafik sederhana. Yang kedua, visual prototype untuk memvalidasi tampilan dan nuansa e-learning. Fokusnya lebih kepada font, warna, gambar, grafik, dan tata letak seluruh slide. Dan yang ketiga, fungsional prototype. Contoh kursus yang dikembangkan sepenuhnya untuk memvalidasi keseluruhan pengalaman belajar dengan menyertakan keseluruhan kursus. Review, revisi, dan ulangi. Setelah mengembangkan prototipe, Anda perlu mendapatkan feedback dari para pemangku kepentingan dan ahli materi. 1. Bantu para stakeholder memahami cara meninjau kursus. Umpan balik yang dibutuhkan pada tahap ini yaitu tentang presentasi konten, interaktivitas, dan seluruh desain visual, bukan lagi tentang kontennya. 2. Pastikan Anda memiliki orang yang tepat untuk meninjau kursus. Jadilah proaktif dan libatkan mereka dalam prosesnya. 3. Lanjutkan siklus sampai selesai mengembangkan keseluruhan kursus. Dari titik ini, Anda sekarang menuju pengembangan penuh kursus. Terus buat slide dari storyboard dan tinjau dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Penulis menyarankan minimal melakukan 3 siklus tinjauan, yaitu pemberian feedback terhadap prototipe kursus,
draft pertama kursus yang dikembangkan, dan saat draft terakhir kursus dikembangkan atau final draft. Sekian yang bisa saya sharingkan pada bab 7 ini, semoga bermanfaat and see you next time.